Yang ada di Kabupaten Karanganyar ini bisa mengembangkan Desa Karang ini menjadi desa yang mandiri, berdikari, bisa menghidupi masyarakatnya. Potensi Desa Karang ini ada berbagai bidang ya. Ada dari tanaman hias, jadi kita ada tanaman hias, ada nurseri, karena dulu pas waktu itu boomingnya Anthurium jemani, Desa Karang ini menjadi desa yang mempelopori itu. Nah, dari itu mereka mengembangkan bukan hanya jemani saja, sehingga bisa ke tanaman-tanaman yang lain yang sekiranya itu bisa menghasilkan pundi-pundi untuk rumah tangganya. Kemudian selain itu ada juga di sini salah satu kampung di sini ada sebagian besar warga masyarakatnya itu bergelut di bidang gypsum, dari papan gypsum untuk rumah-rumah itu, plafon rumah-rumah ya. Jadi sebagian besar bahkan satu RW sini masyarakatnya industrinya mengembangkan industri gypsum itu. Selain itu juga ada rumah tangga yang lain, mereka bikin tempe, keripik, dan kerajinan yang lainnya.
Jadi nanti di dukuh saya ini akan ada pariwisata yang namanya wisata Watu Gambir, dan itu nanti dari pemerintah desa akan menyediakan kios-kios tanaman hias untuk berjualan tanaman hias, tanaman indoor atau outdoor. Yang indoor itu jenis-jenis anthurium, yang outdoor itu nanti bisa tanaman untuk taman dan tanaman untuk pembikinan taman atau yang namanya dari buah-buahan, itu nanti yang outdoornya. Untuk selanjutnya tanaman hias ini itu sudah berjalan puluhan tahun dan sampai sekarang masih eksis. Jadi untuk warga dukuh saya ini semua akan bertanam khususnya tanaman hias. Eksistensi budidaya tanaman hias di Desa Karang hingga saat ini masih berjalan dan berkembang. Hal ini dikarenakan dengan adanya kelompok tani tanaman hias yang sudah berkembang luas hingga keluar daerah. Kelompok tani tanaman hias ini kalau di wilayah saya itu dinaungi yang namanya tanaman hias Solo Raya. Se-Solo Raya ini sudah ada perkumpulannya, dan ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun itu dari Solo Raya. Untuk di kampung ini baru merintis untuk usaha tanaman hias ini, dan nanti dari pemerintah desa akan menyediakan kios-kios di pariwisata ini untuk berjualan dari masyarakat kampung sini. Untuk pembibitan itu kita sudah menyediakan indukan-indukan dari anthurium, itu yang biji-bijinya sudah kita hasilkan sendiri dari indukan sendiri, dan dari beberapa variasi dari khususnya anthurium, dan dari untuk tanaman hias yang lain, dari untuk yang tanaman untuk taman itu kita juga sudah menyediakan indukan-indukan yang bibitannya kita bisa produksi sendiri. Pemerintah daerah sangat mendorong dan menyupport untuk khususnya untuk budidaya tanaman hias. Jadi dari pemerintah desa mendorong supaya tanaman hias ini bisa dikembangkan di daerah kita, khususnya di daerah nanti di wisata Watu Gambir itu akan disediakan kios-kios untuk berjualan tanaman hias dari pemerintah desa. Pemasaran sangat lancar sekali untuk tanaman hias, itu dari media sosial itu juga lancar, syukur alhamdulillah. Dari tamu-tamu yang datang ke rumah itu juga banyak sekali, dari berbagai daerah, khususnya dari luar Jawa juga ada yang datang ke rumah untuk membeli tanaman hias gitu. Untuk budidaya tanaman hias itu sangat menjanjikan, khususnya untuk perekonomian masyarakat, khususnya daerah saya, itu tanaman hias itu sangat menjanjikan, dan untuk membiayai anak sekolah pun sampai kuliah itu juga dari tanaman hias, itu sudah berjalan beberapa tahun. Jadi untuk pengembangan dan penjualan untuk tanaman hias sangat-sangat menjanjikan untuk di daerah sini. Harapan kami supaya dari masyarakat khususnya dukuh kami untuk semua akan berbudidaya tanaman hias semua. Jadi nanti bekerja sama dengan pemerintah desa nanti supaya masyarakat juga berbudidaya tanaman hias semua.
Selain memiliki potensi budidaya tanaman hias, di Desa Karang juga ada potensi unggulan yang lainnya, yaitu usaha home industry di bidang pembuatan papan dan list gypsum. Usaha di bidang gypsum ini keberadaannya juga sudah cukup lama. Bahkan hampir satu RW semua warganya memiliki usaha ini. Dan salah satunya adalah home industry di tempat ini, yaitu adalah Wardi Gypsum. Itu pada tahun 2002 kita sudah mulai merintis berdirinya pembuatan list gypsum. Yang untuk pengalaman dari Jakarta waktu merantau dari tahun 90-an sampai tahun 2002 kita pulang mengembangkan ilmu, mengembangkan bakat kita di kampung. Untuk perjalanannya yaitu kita dengan teman-teman. Saya tidak sendiri, namun juga dibantu teman-teman yang lain sama-sama berdiri. Sampai saat ini di kampung kami dan dikenal di kampung kami yaitu Kampung Gypsum. Alhamdulillah pemerintah Desa Karang itu mensupport kami semuanya. Jadi tidak hanya usaha gypsum, semua usaha yang ada di Desa Karang ini disupport oleh pemerintah desa. Alhamdulillah terbukti sampai sekarang sudah sekitar 17-an tahun itu usaha kami maju dan alhamdulillah bisa mengurangi pengangguran di wilayah kami. Dan kita juga dibantu dari pemerintah juga lewat Pak Lurah. Pada tahun 2014 kami dibantu 50 juta untuk pengembangan usaha gypsum di wilayah kami. Ya, pemerintah sempat mengucurkan bantuan membentuk suatu koperasi untuk mereka industri gypsum ini pada tahun 2-3 tahun yang lalu. Dan akhirnya bisa dibuat untuk modal buat mereka, sampai sekarang masih ada. Dan yang lain mungkin pemerintah sangat giat getol memberikan penyuluhan pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini pemerintah tidak tinggal diam, kita bahu-membahu antara pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah desa, juga kelompok-kelompok masyarakat di bawah. Kendalanya yaitu jikalau ada model baru suruh bikin, kita kesulitan seperti itu. Nah, di tengah-tengah kesulitan itu kita juga punya mencari ilmu kesana kemari supaya kendala-kendala itu bisa teratasi. Pemerintah desa dalam hal ini untuk meningkatkan kemajuan dari tiap-tiap kelompok masyarakat yang punya keterampilan ataupun usaha, kita sering memberikan semacam dorongan ya, motivasi, kita kumpulkan, kita setiap perkumpulan mereka kita hadiri untuk memberikan semangat, bahkan kita fasilitasi untuk mendapatkan mungkin bantuan dari pemerintah agar mereka semakin bersemangat untuk meningkatkan usaha-usahanya. Besar harapan kami agar muncul ide-ide baru tentang apa yang mereka geluti, ada ide-ide baru tentang pengembangan usahanya, mungkin ya pemasarannya, atau mungkin mereka dalam membuat produk kemasannya bisa yang lain daripada yang lain, keunikan ataupun apa inovasi baru yang sekiranya bisa memperkenalkan produk mereka sehingga mereka semakin dikenal dan tentunya akan membuat desa kami juga semakin dikenal oleh masyarakat di luar sana. Ya, kalau untuk pemasaran begini Pak, awal-awalnya dulu itu belum ada, awal berdirinya gypsum itu belum ada era digital sampai sekarang ini. Kita masih menggunakan foto-foto, kita kemana-mana menggunakan HP. Jadi kita silaturahim dari rumah satu ke rumah yang lain, menawarkan produk kita. Dan itu berjalan. Setelah pemasaran memakai kedok tular itu sudah berjalan, sekarang di era digital kita juga mengikuti seperti itu Pak. Jadi
kita juga menggunakan era digital, tapi online dan lain sebagainya itu kita pergunakan semaksimal mungkin untuk pemasaran itu untuk menunjang kemajuannya usaha home industri gipsum di wilayah kami begitu. Apalagi di proyek-proyek besar itu kita berani bersaing harga. Contoh sekarang ada juga plafon PVC, maka kita juga harus mengikuti, Pak. Kalau kita tidak mengikuti itu maka tidak bisa melebarkan sayap. Tapi alhamdulillah kita semua dari Kampung Brojol ini, Kampung Gipsum ini bisa mengembangkan itu untuk sejenis plafon-plafon yang selain gipsum kita bisa berkembang. Dan sekarang harapan ke depan buat untuk pemerintah Karanganyar umumnya dan khususnya pemerintah Desa Karang, jangan bosan untuk menyupport kami. Saya mohon bimbingannya agar ke depan gipsum home industry di lingkungan Brojol Desa Karang ini agar lebih maju lagi. Kami mengharapkan kemudahan-kemudahan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam hal mungkin perizinan dan lain sebagainya. Kita tahu udah mudah, kita masih butuh bantuan, sentuhan-sentuhan dari pemerintah kabupaten, provinsi untuk membantu kami dalam rangka mungkin pengembangan wisata ini biar bisa dikenal oleh masyarakat luas di Karanganyar, di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya.